Selamat datang Pak Lincin di video penjelasan proyek mata kuliah visualisasi data kelas C kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adel Cantalau dengan NPM 6162101035. Saya Nurul Mutiara Fazriani Hasanah dengan NPM 6162001108. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yudhistira Andika Panulaksono dengan NPM 61621011073. Saya Nirmala Dewi Anggraini, NPM 6162001154. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriel Dominikos dengan NPM 61622011073. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan budget versus budget recover untuk sheets budget dan budget recover. Nah, di sini dapat diperhatikan bahwa gambar area di atas ini memiliki pola dengan budget berwarna orange dan presentasi budget recover berwarna biru. Film tersukses dengan gambar di atas hanya memandang budget cover saja, yang dibandingkan dengan budget sebagai parameter film dikatakan sukses, yaitu pada data source yang dipakai, film dengan budget rendah dapat dikatakan sukses berdasarkan budget recovery-nya. Namun, tidak memandang worldwide gross, yaitu hasil penjualannya. Nah, visualisasi ini masih memiliki kekurangan karena film yang budgetnya tinggi hanya dengan presentasi budget recovery yang rendah dapat mendapatkan hasil penjualan yang tertinggi. Nah, bisa dilihat juga dengan area di atas. Ini dengan diurutkan dengan budgetnya itu kita mulai dari yang terendah hingga tertinggi. Nah, kita lihat di sini bahwa semakin tinggi budgetnya memiliki budget recovery yang rendah. Namun, hal ini juga belum tentu bahwa menggambarkan bahwa title yang memiliki budget tertinggi ini memiliki pendapatan bersih yang rendah. Namun, apabila kita memandang hanya dari kacamata bahwa budget recover dan budget ini sebagai parameternya, bisa dikatakan berdasarkan budget recover yang memiliki persentase budget recover yang paling tinggi itu adalah di film My Big Fat Greek Wedding. Dan ini menggunakan data source yang diberikan yaitu data movie dengan sheets film yang profit saja. Nah, untuk data berikutnya, untuk sheets berikutnya, kami menggunakan parameter budget recover lagi, namun tidak dibandingkan dengan budget. Nah, apabila kita memandang hanya budget recovery-nya saja, ini memiliki urutan sebagai berikut. Nah, kami memvisualisasikan dengan menggunakan rank untuk melihat film yang mana yang memiliki budget recovery yang tertinggi. Dan di sini poin maksimalnya itu ada di film dengan judul E.T. Nah, di sini budget recovery-nya kita menggunakan poin maksimalnya di E.T. dengan 75,52 dan film-film yang lebih rendah daripada E.T. akan mengikuti poin maksimal dari E.T. dengan poinnya itu segini. Misalnya untuk yang My Big Fat Greek Wedding itu mempunyai 73,75 sehingga barnya 73,75 per 75,52. Nah, dari sheets yang ini didapatkan film tersukses itu ada pada film E.T. dengan budget recovery-nya 75,52 atau 7.552%. Di sini akan dijelaskan visualisasi data yang menampilkan film tersukses dengan parameter worldwide gross yang dimana di sini diurutkan dari yang tertinggi hingga yang terendah. Lalu di sini data yang dipakai adalah data movie film yang profit saja. Di sini juga terdapat rank di mana itu membantu memudahkan melihat film tersukses. Pada visualisasi ini dapat dilihat bahwa film tersukses dengan parameter ini adalah Avatar, di mana Avatar mempunyai jumlah penayangan terbanyak yaitu berjumlah 2.923. Lalu selanjutnya pada visualisasi ini akan dijelaskan mengenai perbandingan profit dengan budget recover setelah dilakukan inflasi. Yang mana di sini juga menggunakan data movie dengan penyesuaian inflasi. Di sini terdapat beberapa film seperti Star Wars, lalu E.T. dan My Big Fat Greek Wedding, yang dimana film-film ini memiliki budget kecil serta memiliki budget recover lebih dari 20%, yang dimana itu berbeda dengan film yang lainnya.
Tetapi di sini juga meskipun profit yang dihasilkan film-film tersebut tidak sebesar film dengan budget yang tinggi, film-film tersebut dapat dikatakan cukup sukses berdasarkan budget recover yang mereka miliki. Di sini saya akan menjelaskan Wow Burgers dan Wow Burgers Inflation. Dari gambaran visualisasi ini, kita akan mewarnai pendapatan Wow dengan warna biru dan pendapatan White pas inflasi dengan warna oranye. Lalu, dari sini kita juga dapat melihat bahwa setiap terjadinya inflasi, maka pendapatan produksi film akan meningkat. Untuk pendapatan produksi film yang tertinggi itu diperoleh pada tahun 2019. Dan pada tahun itu juga Toy Story 4 merupakan film dengan pendapatan tertinggi dari semua film pada tahun 2019. Pada tahun 2019, pendapatan produksi film yaitu 19.305. Dan setelah inflasi, pendapatan tersebut naik sampai 22.803 miliar dolar. Yang kedua, saya akan menjelaskan film tersukses berdasarkan selisih harga worldwide dan worldwide setelah inflasi. Di sini saya menambahkan rank agar untuk mempermudah mengurutkan film yang akan ditampilkan. Untuk film dengan selisih yang tertinggi itu diperoleh oleh Star Wars dengan berbeda selisih 3.171 miliar dolar. Lalu kedua itu ada Exorcist dengan selisih 2.643 miliar dolar. Dan ketiga ada Jaws dengan 2.246 miliar dolar. Dari visualisasi ini, kami menganalisis film tersukses sepanjang masa berdasarkan hasil selisih profit tertingginya. Karena terdapat dua jenis data gross atau laba kotor, kami ingin melihat perubahan profit yang dihasilkan dari harga gross awal dan juga harga gross setelah inflasinya. Profit diperoleh dari menghitung selisih gross dengan budgetnya. Grafik atas memperlihatkan grafik profit dari harga awal yang divisualisasikan dengan bar chart berwarna kuning dan grafik profit dari harga inflasi yang divisualisasikan dengan line chart berwarna merah. Terlihat bahwa setelah inflasi, terdapat beberapa film yang profitnya berbanding terbalik, yang sebelumnya rendah menjadi tinggi ataupun sebaliknya. Contohnya seperti film The Lion King dan Titanic ini, dan juga beberapa film lainnya. Karena jika sekedar melihat kedua profit awal dan setelah inflasi tersebut hasilnya kurang stabil atau berubah-ubah, maka kami mencoba memvisualisasikan selisih dari kedua profit tersebut atau mungkin bisa juga disebut sebagai profit tambahan yang diperoleh setelah inflasi. Hasil inilah yang akan kami gunakan untuk menyimpulkan analisis dari visualisasi ini. Dilihat dari bar chart biru muda di bawah, dapat disimpulkan bahwa dari selisih profit yang diperoleh, film Star Wars menghasilkan profit yang paling tinggi. Meskipun jika dilihat dari profit awal, film ini hanya berada pada urutan ke-67. Namun, karena profit yang diperoleh setelah inflasinya berada pada urutan pertama, film ini menghasilkan selisih profit yang tertinggi dibandingkan film-film lainnya. Sehingga kami anggap film Star Wars merupakan film tersukses berdasarkan selisih profitnya. Selanjutnya, dari visualisasi ini, kami menganalisis film tersukses sepanjang masa dengan mempertimbangkan nilai rata-rata gross awal dan gross setelah inflasinya. Karena terdapat dua jenis data gross tersebut, kami ingin melihat peran rata-ratanya terhadap penentuan film tersukses. Tentunya nilai rata-rata tersebut diperoleh dari menjumlahkan gross awal dan juga gross inflasinya yang kemudian dibagi dua. Dari rata-rata tersebut, kami juga ingin memvisualisasikan profit yang dihasilkan untuk melihat apakah rata-rata gross dengan profitnya ini berbanding lurus atau tidak. Dapat dilihat dari visualisasi berikut, bar chart berwarna hijau muda menunjukkan rata-rata dari gross awal dan setelah inflasinya, sedangkan line chart berwarna merah menunjukkan profit yang diperoleh dari gross rata-rata tersebut. Dari grafik berikut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa film tersukses berdasarkan rata-rata gross dan juga profitnya memberikan hasil yang serupa. 6 film tersukses pertama yang dihasilkan dari kedua grafik sama persis, dan mulai urutan ke-7, hasil yang diberikan sudah mulai cukup berubah-ubah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa film tersukses berdasarkan rata-rata gross dan juga berdasarkan profitnya cukup berbanding lurus atau serupa, meskipun terdapat fluktuasi di dalamnya. Setidaknya top 6 film tersukses yang dihasilkan masih sama, yaitu film Avatar, The Lion King, Titanic,
dan seterusnya hingga film The Force Awakens. Di bagian ini saya akan menjelaskan film tersukses berdasarkan X-Time Budget Recovered atau berapa kalinya dari untung kotor. Nah, sudah ditampilkan di sini ada grafik yang pada bagian kolom itu ada judul film dan juga di bagian baris di row-nya di sini ada jumlah dari X-Time budget film tersebut. Nah, di urutan pertama ini ada film dari Paranormal Activity dengan jumlah 12.933 kalinya dari untung kotor. Lalu di bagian sini saya perbesar dengan diubah batas aksisnya menjadi batasnya 400 agar bar yang ada di sebelah kanan ini lebih terlihat. Lalu di sini juga saya berikan color, yaitu pada warna biru saya tambahkan sebagai kategori horor dan yang warna abu-abu sebagai kategori non-horor. Nah, di sini bisa kita lihat. Lalu bisa kita lihat juga di sini di peringkat 1 sampai 3 merupakan film dengan warna biru. Yang dimaksud berarti film tersebut termasuk kategori horor. Berarti bisa kita simpulkan juga film horor itu dapat menjadi film tersukses, tetapi berdasarkan berapa kalinya dari untung kotor. Lalu pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang profit dari film kategori horor versus non-horor. Di sini sudah saya tambahkan juga indeks rank agar mempermudah kita melihat film tersebut berada di rank urutan keberapa dari terbesar. Di sini juga saya sudah mensort dari terbesar ke paling kecil. Nah, jadi bisa kita lihat kalau film contohnya ini di rank pertama ada film Avatar dengan profit sebesar 2.686. Nah, di sini juga saya mendapatkan color untuk kategori horor sebagai biru dan non-horor sebagai warna abu-abu. Nah, kalau kita geser ke bawah, nah di sini nih ada film yang kategorinya horor, yaitu berada di peringkat 171. Jadi dengan dibuatnya indeks rank ini dan juga ditambahkan color untuk di kategori horor atau non-horor dapat memudahkan kita melihat apakah film horor ini bisa termasuk apakah film horor ini mendapatkan profit besar atau profit yang kecil di urutan secara keseluruhan.